Apa kabar guys? Semoga selalu sehat raga dan jiwa. Welcome back to my channel di Haise Sasaki. Post gue kali ini kita bakal ngebahas film seru yang cukup recommended buat kalian. Film itu ya Gannibal. Maka dari itu sebelum lanjut ke videonya, gue mohon untuk kalian yang belum subscribe, tolong klik subscribe-nya dan juga klik lonceng untuk memberikan notifikasi kepada kalian info menarik apa aja yang bakal gue bawakan nantinya di channel gue ini. Gannibal ini adalah serial Jepang bergenre horror thriller. Mungkin ada dari kalian yang udah pernah nonton atau ada juga mungkin yang belum nonton. Nah, bagi kalian yang belum nonton, maka film ini recommended banget buat kalian. Kalian bisa langsung aja nonton filmnya di Disney Plus Hotstar ya guys ya. Yang pastinya jangan dibajakan, oke? Serial ini diangkat dari judul manga yang sama, yaitu Gannibal, yang dibuat oleh Ninomiya Masaki. Sutradara dari film ini yang merilisnya menjadi genre live actionnya itu adalah si Shinzo, dan penulisnya adalah Oe Takamasa yang juga berpartisipasi dalam live actionnya The Naked Director 1 dan 2. Bagi kalian yang belum nonton, itu recommended juga buat kalian. Gannibal ini menceritakan tentang seorang polisi bernama Agawa Daigo yang diperankan oleh Yagira Yuya, dan juga istrinya Agawa Yuki yang diperankan oleh Tante Yoshioka Riko. Bagi kalian mungkin tahulah. Dan anak perempuannya Agawa Mashiro yang diperankan oleh Shimizu Kokone. Satu keluarga ini pindah ke desa Kuge menggantikan seniornya yang menghilang, yaitu adalah Pak Kano. Cece sini Cece deh kalau mau masuk kamera. Nah, di awal film ini sebenarnya kalian juga udah dapet sedikit clue-cluenya tentang apa sih yang terjadi di desa Kuge ini, dan pula yang terjadi sama si seniornya Agawa ini, yaitu si Pak Kano. Sebelumnya juga gue mohon maaf banget karena di video ini yang pastinya bakal agak sedikit banyak spoilernya ya guys ya. Cuman tipis-tipis, nggak bakal gue ungkap semuanya karena ini pasti bakal buat kalian yang nonton juga nggak spesial lagi ya kalau udah spoiler. Ceritanya itu jadi di desa Kuge ini semua terlihat seperti desa kecil yang hangat. Para penduduknya juga menyambut kedatangannya Agawa Daigo dan keluarganya yang menggantikan polisi lama si Pak Kano itu, sampai berhadapan mereka dengan keluarga Goto. Jadi di awal cerita ini, saat si Daigo ini mulai beraktivitas sebagaimana polisi di desa kecil, salah satu dari keluarga Daigo itu ngajak dia untuk pergi ke hutan guys. Jadi di situ keluarga Daigo bilang bahwa Gin Goto, yaitu nenek-nenek dari pemimpinnya klan Goto ini, meninggal karena dimakan beruang. Gin Goto ini, nenek-nenek ini diperankan oleh Mitsuko Baiso. Nah, di sini keluarga besar Goto akhirnya mengajak si Pak Daigo ini yang baru 1 hari itu menjadi polisi baru di desa Kuge untuk melihat gimana jasadnya si Gin Goto ini yang katanya diserang oleh beruang. Nah, setelah Daigo ini ngeliat jasadnya dari Gin Goto itu, Daigo ini akhirnya mau gak mau ikut dalam pencarian dan perburuan beruang yang katanya ngebunuh Gin Goto.
Meskipun demikian, saat awal-awal melihat jasadnya, sebenarnya Daigo ini udah agak curiga karena dilihat dari kenampakan jasadnya itu seperti bukan dimakan oleh beruang, melainkan dimakan oleh manusia. Ya, kalian bisa tahu ini tentang kanibalisme filmnya. Setelah melakukan perburuan dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan beruang yang katanya itu memakan dan membunuh pimpinan klan Goto itu, yaitu Jin Goto. Mereka itu makan daging beruangnya mentah-mentah, guys, sebagai katanya sih sebuah penghormatan terakhir untuk Jin Goto. Di situ polisi baru ini, si Pak Daigo ini, juga mau nggak mau memakan daging beruangnya itu. Meskipun ya agak konyol, nanti kalian juga bakal bisa lihat lah reaksinya Daigo saat makan daging beruang itu. Nah, di saat perburuan Daigo itu bersama dengan klan Goto, di sisi lain Mashiro, anaknya Pak Daigo ini, ternyata tuh kabur dari rumahnya. Nah, kalau boleh kalian tahu, memang Mashiro ini agak sedikit punya trauma masa kecil sehingga dia jadi pendiam dan kayak gagu gitu sih, guys. Tapi sebenarnya dia nggak gagu. Jadi Mashiro ini pergi ke dalam hutan di desa Kuge itu. Ketika dia lagi di dalam hutan itu, ternyata dia ketemu sama pria itu. Nah, sebutan pria itu nanti kalian bakal tahu siapa pria itu. Sosoknya tinggi besar pokoknya lah. Dan dikasih Mashiro ini, anak kecil ini, tukeran barang. Nah, barang kesayangannya Mashiro dikasih ke pria itu, dan pria itu ngasih barang kesayangannya dia juga. Yang mana ketika Mashiro itu ditemukan sama ibunya, si Yuki, Mashiro itu cukup dimarahin sih ya, karena dia malam-malam itu dia keadaannya keluar dari rumah dan ke hutan. Ketika dia sampai rumah, dan kebetulan Daigo juga sampai rumah, di situ anaknya si Daigo itu, si Mashiro itu bilang sama bapaknya, karena bukan bilang, sebenarnya lebih ke ngasih bahasa tubuh ya, kalau dia dikasih sama someone gitu yang disebut pria itu. Ketika dibuka oleh Daigo, kotak yang dikasih sama pria itu, agak lebih terkejutnya Daigo karena yang ditemukan itu adalah jari manusia. Nah, dari situ cukup mulai muncul intrik-intrik dan juga masalah-masalah baru antara klan Goto dan Pak Polisi baru ini, Daigo. Dari pemberian anaknya yang tadi itu, muncullah kecurigaan yang lebih besar lagi dari Pak Daigo ini ke klan Goto, bahwa kematian Jin Goto ini kemungkinan besar bukan ulah beruang, tapi ulah manusia sendiri. Maka dia meminta bantuan oleh tim forensik untuk meneliti potongan jari yang didapat si Mashiro itu. Sementara itu, ia tidak sengaja juga melihat Kano Sumire, anak perempuan dari Pak Kano yang tadinya meninggal, seniornya si Pak Daigo, yang akhirnya digantikan karena katanya sih dia menghilang tanpa sebab karena utang judi ya, padahal bukan itu masalahnya. Di sini Sumire ini bilang kalau keluarga dari Goto itu adalah kanibalisme, karena saat membawa kayak gentong jenazah dari Jin Goto itu, ternyata gentong jenazahnya itu kosong. Nah, di sini pokoknya plot twist deh, karena di satu sisi Sumire itu sebagai anaknya Pak Kano juga kayak berusaha menguak sisi kanibalisme dari klan Goto, tapi di sisi lain ya, calon pemimpinnya klan Goto itu ya pokoknya ada hubungan lah
ada hubungan spesial dengan Sumire yang pastinya nanti kalian juga bakal dapet dalam filmnya. Pokoknya cukup plot twist banget lah. Hubungan si Pak Daigo dengan klan Goto sendiri akhirnya makin memanas dan makin menimbulkan kecurigaan besar ya dari si Daigo ini, hingga akhirnya dia nekat untuk memasuki area khusus yang nggak boleh dimasuki sama warga-warga situ, yaitu adalah areanya klan Goto. Di situ dia berusaha mencari tahu apa yang terjadi, hingga akhirnya terjadi baku hantam sama beberapa klan Goto gitu kan. Pokoknya kalian juga bakal tahu lah nanti saat terjadi itu, dan dia nangkap beberapa klan Goto karena dia nggak menutupi penyidikan. Tiba-tiba Daigo itu diserang oleh pria itu. Nah, di sini setelah berkali-kali si Daigo ini mengkonfrontasi keluarganya Goto, hingga akhirnya dia diserang dan beruntung nyawanya masih selamat. Di sini dia juga akhirnya tuh menemukan hal-hal yang mengerikan dari masa lalunya dia. Kalau gue bilang sih ya, ketika nanti kalian nonton film ini sampai pertengahan filmnya, kalian juga bakal tahu dan mungkin akan banyak penilaian antara sisi positif dan negatif kalian ya. Kalau gue sih bilang masa lalunya dari si Daigo itu lebih ya nggak salah sih, karena dia berusaha melindungi anaknya. Cuman satu sisi mungkin caranya yang salah. Nah, setelah terjadi konfrontasi hingga akhirnya Daigo diserang, sempat diamankan juga di kepolisian wilayah di luar desa Kuge. Akhirnya si Daigo dan istrinya ini sempat adu argumen mau meninggalkan desa Kuge atau enggak. Tapi di sisi lain, karena anaknya si Daigo ini, Mashiro, ternyata terlihat lebih bahagia di desa Kuge itu, karena mulai sedikit lebih terbuka dan melupakan masa lalunya, serta udah mulai bisa senyum dan sedikit-sedikit bisa agak ngomong. Jadi mereka yang sebenarnya udah mulai parno ya di desa itu, mencoba untuk membuka kembali hati mereka untuk tetap di desa itu demi Mashiro. Nah, di sini akhirnya tuh mereka balik lagi ke desa Kuge setelah sempat diamankan di kepolisian wilayah setempat dan sempat ingin pindah tugasnya. Iya, akhirnya tuh mereka berusaha membuka diri buat anaknya, yaitu Mashiro, yang tadinya Daigo itu berusaha minta pindah divisi dan ditaruh di tempat lain selain desa Kuge. Akhirnya mereka membuka diri untuk tetap di Kuge. Nah, pada saat ini muncullah masalah baru lagi, masalah konflik baru lagi, yaitu bukan dengan desa, bukan dengan klan Goto aja di desa Kuge ini, melainkan juga dengan masyarakat desa di luar klan Kuge, yang ternyata ya kalian juga bakal kesel sih sama masyarakatnya, karena mereka juga cukup bermuka dua di sana. Satu sisi mereka diem, takut, tapi satu sisi mereka boleh dibilang agak cabul sih ya. Oke, dan pokoknya kalian bakal dapet banyak hal-hal yang membuat kalian kesel, jijik, terutama untuk hampir di akhir-akhir filmnya. Kalian juga akan dikasih tahu nih bahwa di kejadian kanibalisme itu juga ternyata ada saksi yang selamat
Dan pastinya ketika kalian lihat saksi yang selamat ini, kalian juga bakal jijik pokoknya. Oke, itu aja. Meskipun di akhir episodenya cukup mind blowing banget, gue sih berharap ya Gannibal ini tetap akan ada season keduanya. Pasti sih kayaknya bakal ada season keduanya, karena di akhir ceritanya pun juga masih ada hal yang menggantung banget buat gue. Gue berharap sih lebih dipercepat aja season keduanya, karena memang seru banget filmnya. Dan satu hal yang sangat janggal buat gue sih ya itu, karena apa yang terjadi sama keluarganya Daigo ketika di akhir filmnya itu, dan di akhir episodenya maksud gue, sama anaknya Masahiro juga sama Yuki yang diperankan oleh Tante Yoshioka Rico. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Untuk yang belum subscribe, mohon subscribe-nya dan klik lonceng untuk mengaktifkan notifikasi kalian jika mana ada pembahasan-pembahasan menarik. Karena next postingan gue juga bakal ngebahas hal-hal yang menarik, mulai dari film, bukan hanya film aja sih, intrik-intrik kehidupan juga pastinya. Atau mungkin untuk kalian yang juga punya ide menarik nih buat gue sebagai content creator, apa sih yang perlu dibahas di konten gue supaya bisa lebih memberikan viewers yang banyak dan subscriber yang banyak lagi, kalian bisa klik di komentar. Dan juga salam sehat semuanya, ciao. Ini Cece, memang Cece anak kecil, anak jelek. Ini kenalin, namanya Cece, dia kucing Cina. Dia cindo, lihat tuh putih. Dia nyebelin, dia juga kayak anjing guys. Kalau dilempar kertas, dia ambil dan dibalikin lagi loh. Ayo Cece, bilang ke kamera, salam kenal. Halo, salam kenal. Tuh. Halo.